Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan solehaku? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah, hari ini kita akan memasuki subtema 3, yaitu lingkungan sekolahku. Perhatikan gambarnya, nak. Sekolah itu merupakan tempat untuk kita belajar dan bermain. Jika lingkungan sekolah bersih, belajar dan bermain menjadi menyenangkan. Nah, perhatikan sekolah Nina. Sekolah Nina sangat bersih dan terawat. Jadi, Nina dan teman-temannya nyaman untuk bermain. Lihat, ada yang bermain futsal, main kelereng, ada yang main ular tangga, dan ada yang membaca. Sekolah yang bersih akan membuat kita nyaman. Nah, kenyamanan ini atau kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab kita bersama, nak. Bukan hanya petugas kebersihan, tapi tanggung jawab guru, siswa, dan semua yang ada di sekolah. Oke, perhatikan gambar berikutnya. Ada gambar Nina dan teman-temannya. Apakah kamu dan teman-temanmu juga menjaga kebersihan sekolah? Pasti ya, harus menjaga kebersihan sekolah karena merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, lihat kegiatan Nina. Ada yang menyapu, ada yang membuang sampah, ada yang menyiram tanaman. Nah, ini adalah kerjasama untuk menjaga kebersihan sekolah supaya anak-anak merasa nyaman di sekolahnya, nak. Terus selanjutnya, nah, perhatikan, kita akan belajar tentang kalimat perintah. Kalimat perintah berarti meminta orang lain melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nah, lihat, ini adalah tanda seru ya. Itu adalah tanda seru. Nah, sekarang kita akan mengamati percakapan Nina dan Ibu. Kita akan mencari yang manakah yang termasuk kalimat perintah. Siapa yang bertugas piket kelas hari ini? Nah, ini bukan termasuk ya, karena ini termasuk kalimat tanya. Saya, Lani, Deli, dan Tony, Bu. Ini pemberitahuan juga bukan. Terus, jangan lupa buang sampah di keranjang sampah ya, Nina. Bersihkan juga pajangan kelas. Nah, ini termasuk kalimat perintah karena meminta orang lain melakukan sesuatu dan diakhiri dengan tanda seru. Terus, baik Bu, kami akan membagi tugas. Nah, ini adalah kalimat tanggapan. Berarti bukan juga termasuk kalimat perintah. Ingat ya anak soleh dan solehaku, jika menulis kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru. Oke? Selanjutnya, nah ini adalah contoh lain dari kalimat perintah. Yang pertama, jagalah kebersihan kelasmu. Nah, ini sudah betul. Yang kedua, siramlah tanaman dengan teratur. Ini juga. Ayo belajar bersama termasuk. Buanglah sampah di tempat sampah juga termasuk. Rapikan bukumu setelah dibaca juga. Hai, namaku Gita. Nah, ini dia yang bukan. Oke. Ibu yakin anak soleh dan solehaku sudah paham tentang kalimat perintah. Ingat ya, Ibu tekankan sekali lagi, jika membuat kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru. Begitupun kalau kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, selanjutnya perhatikan, lambang negara Indonesia adalah Pancasila. Lambang negara Indonesia adalah Pancasila ya. Oke.
Salah satu sila yaitu sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Nah, tugasnya sebentar menggambar pohon beringin. Oke. Nah, pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tadi kegiatan Nina yang bekerja sama atau bersatu membersihkan sekolah. Dibagi-bagi tugasnya, ada yang menyapu, ada yang menyiram tanaman, ada yang melap jendela, ada yang mengepel. Itu adalah salah satu pengamalan sila Pancasila, yaitu bekerja sama atau bersatu membersihkan sekolah. Nah, ini contoh lain pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang pertama adalah bekerja sama. Bekerja sama di sini baik yang bekerja sama membersihkan sekolah ataupun bekerja sama menyelesaikan tugas kelompok. Yang kedua, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras. Nah, kita harus berteman dengan siapa saja ya, Nak. Tidak boleh membeda-bedakan. Oke, yang ketiga, membantu teman yang kesulitan. Contohnya di sini jika teman kita lupa membawa pensil ke sekolah dan kita mempunyai pensil yang berlebih, kita bisa berbagi, meminjamkan. Oke. Atau teman kita lupa bawa bekal, kita bisa berbagi bekal kita. Nah, itu contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan mengukur berat benda. Perhatikan, ini adalah timbangan tidak baku ya. Mula-mula buatlah timbangan seperti pada gambar di samping. Masukkan dua benda yang berbeda di kedua kantong. Salah satu benda untuk diukur beratnya, benda yang lain sebagai satuan ukurannya. Misalnya penghapus dan klip kertas. Nah, perhatikan contohnya, ini adalah penghapus ya. Berat penghapus itu sama dengan 5, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 5 klip kertas. Atau berat penghapus sama dengan 2 kelereng. Berarti beratnya ini satu penghapus, Nak, sama dengan 2 kelereng. Oke. Selanjutnya, perhatikan poster pada gambar di bawah ini. Lihat posternya, Nak. Buanglah sampah sesuai jenisnya. Buanglah sampah sesuai jenisnya. Poster tersebut mengajak kita untuk membuang sampah sesuai jenisnya. Nah, jenis sampah dibagi ke dalam 2 kelompok, Nak, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Jadi Ibu harapkan di rumah Ananda ada 2 tempat sampah. Ada sampah organik dan sampah non-organik. Dan anak-anakku dapat membuang sampah sesuai jenisnya. Contohnya, contoh sampah organik yaitu sisa makanan, kulit buah, daun-daun. Nah, ini sampah organik, Nak, dapat terurai, dapat menghilang dengan sendirinya. Biasanya manfaatnya dibuat menjadi pakan ternak atau bisa dibuat menjadi pupuk. Nah, beda halnya kalau sampah organik. Ini adalah contoh sampah organik. Plastik, botol minuman, kaleng, ini susah terurai, Nak, bahkan bertahun-tahun. Nah, sampah organik ini bisa dimanfaatkan untuk membuat kreasi. Seperti halnya waktu semester 1, anak soleh dan solehaku membuat kreasi pensil dari botol bekas, dari plastik. Itu adalah contoh kreasi yang bisa dibuat dari sampah organik. Misalnya juga bisa dibuat pot. Dan banyak ya kreasi yang bisa dibuat dari sampah organik. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Ibu guru harap Ananda Soleh dan Solehaku dapat paham. Tugasnya hari ini yaitu halaman
59 dan halaman 61. Untuk Ayah Bunda hebat, terima kasih telah mendampingi Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.